Profil Jenderal Hugeng, polisi jujur yang disanjung Gus Dur. Dikutip dari suara.com, belakangan ramai kasus seorang pria yang dibekuk aparat kepolisian lantaran mengutip humor Gus Dur tentang 3 polisi jujur. Salah satu polisi yang dianggap jujur itu adalah Jenderal Hugeng. Lantas siapakah Jenderal Hugeng? Bukan tanpa sebab, mantan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid memberikan pujian kepada Jenderal Hugeng. Pasalnya, Jenderal Hugeng Imam Santoso memang dikenal sebagai sosok teladan, khususnya di kalangan aparat kepolisian. Ia berhasil menunjukkan moralitas polisi yang jujur dan anti suap. Karakter Hugeng inilah yang menjadikan namanya besar sampai sekarang. Dikutip dari berbagai sumber, beragam kisah menarik muncul dari perjalanan hidup Jenderal Hugeng. Semenjak kecil, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 tersebut dikenal sebagai pria yang beruntung. Sebab dia dapat menempuh pendidikan formal bentukan Belanda sebelum kemerdekaan. Tercatat, ia pernah bersekolah di HIS, lalu Mulo, dan AMS Wester Klasik. Setelah merampungkan pendidikan menengah, ia pun melanjutkan ke Rechtshoek School Batavia dengan jurusan ilmu hukum. Sementara pada masa kependudukan Jepang, Jenderal Hugeng mendapat latihan kemiliteran dan berhasil melanjutkan karier sebagai polisi. Bahkan, lantaran karakternya yang tegas, jujur dan berintegritas, ia kemudian diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 1968 sampai 1971. Sebagai pihak berwajib, Jenderal Hugeng kerap menangani kasus-kasus berat yang mengguncang negara. Salah satunya yang populer yakni tentang kasus Sum Kuning, penjual telur ayam asal Godean, Yogyakarta, yang diduga diperkosa oleh anak pejabat. Jenderal Hugeng disebut mati-matian berusaha membongkar kasus yang menyeret elit tersebut. Bahkan ia sengaja membentuk tim khusus yang bertugas mengusut tuntas kasus Sum Kuning. Namun perjuangannya berakhir pahit lantaran Jenderal Hugeng tak kuasa melawan penguasa yang menyembunyikan kebenaran di balik kasus tersebut. Selain kasus itu, Hugeng juga menunjukkan integritasnya ketika menangani kasus penyelundupan mobil mewah. Ia bergeming, tak menerima suap dan menolak segala godaan dari perempuan yang terlibat dalam kasus tersebut. Adapun cerita menarik lainnya dari Jenderal Hugeng, yakni ketika dirinya tak segan turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas saat terjadi macet. Meski menjabat sebagai Kapolri, pria yang juga dikenal mahir memainkan alat musik ukulele tersebut mengaku hal itu merupakan tanggung jawabnya. Jenderal Hugeng juga dikenal sebagai pencetus gagasan kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Ide tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan Hugeng melihat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di tahun 1970-an. Dalam sebuah sumber disebutkan, selain jujur dan tegas, Jenderal Hugeng juga merupakan pria yang sederhana. Semasa hidup, ia tinggal di rumah kecil dan tidak memiliki kendaraan pribadi. Ia juga rela menerima gaji kecil selepas pensiun dari polisi. Karakter tersebut dikenang publik sampai sekarang. Sayangnya, meski memiliki karir cemerlang di kepolisian, Jenderal Hugeng dipensiunkan dini dari jabatannya sebagai Kapolri pada 1971. Pencopotan ini dilakukan sebelum masa jabatan Hugeng berakhir. Santer diisukan, keputusan tersebut ada kaitannya dengan kasus dugaan penyelundupan mobil mewah yang ditangani oleh Hugeng. Jenderal Hugeng wafat pada 14 Juli 2004 setelah menjalani perawatan di RSCM Jakarta Pusat karena menderita stroke. Sebelum tutup usia, Hugeng sempat berpesan dirinya enggan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, mendiang dikebumikan di Pemakaman Umum Giritama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.